Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan pokok bahasan kita tentang gaya magnet, masih dalam rangkaian bab kuat medan magnet. Pada soal ini diberikan contoh sebuah kawat lurus panjangnya 20 cm, diberi arus 4 ampere, dan memotong tegal lurus medan magnet yang besarnya 100 Tesla. Berapa gaya magnet yang dihasilkan pada soal ini? Di soal ini kita diberikan informasi yang pertama adalah berupa panjang penghantar atau panjang kawat yang ada dalam soal ini. Panjangnya L 20 cm. Kalau kita jadikan meter maka 0,2 meter. Diberi arus sebesarnya 4 ampere, kemudian kuat medan magnet yang besarnya 100 Tesla. Dalam soal ini diberikan sebuah masalah dan kita harus menghitung berapa gaya yang dihasilkan atau gaya magnet atau gaya Lorentz yang dihasilkan pada saat medan magnet tegal lurus dipotong oleh gerakan kawat yang panjangnya 0,2. Untuk menyelesaikannya kita tinggal menggunakan bukan B. Untuk gaya Lorentz kita gunakan FL sama dengan kuat medan kali I kali L. Dan kalau dia membentuk sudut tertentu, kita lanjutkan dengan sin theta ya. Kalau ada sudut yang dibentuk oleh B dan L. Dan di soal ini kita tinggal masukkan saja nilai B-nya adalah 100 Tesla, I-nya 4, dan panjangnya 0,2. Sehingga kalau kita hitung dari soal ini diperoleh jawaban 80 Newton ya. Dan ini mungkin relatif mudah untuk dijawab untuk soal-soal yang berbentuk gaya Lorentz seperti ini. Demikian soal yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita mulai lagi dengan menjawab soal tentang gaya Lorentz atau gaya yang ada pada magnet atau gaya magnet. Diberikan soal, sebuah kawat lurus panjangnya 20 cm, diberi listrik yang arusnya 20 ampere, memotong tidak tegal lurus ya, memotong 30 derajat. Memotong medan magnet besarnya 200 Tesla dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap garis medan magnet. Berapa gaya magnet yang dihasilkan? Tentu yang di soal ini tidak sama dengan yang soal nomor 1 tadi barusan kita bahas. Di soal ini ada sedikit perbedaan karena dia menggunakan sudut ya. Panjang kawat dalam soal ini atau L-nya 20 cm dan kita jadikan meter saja, diperoleh 0,2. Kemudian kuat arusnya 2 ampere. Kuat medan yang ada dalam soal ini 200 Tesla dan membentuk sudut 30 derajat terhadap garis medan magnet. Sama pada soal yang tadi di nomor 1 muncul masalah, kita harus menghitung berapa gaya magnet atau gaya dikenal dengan gaya Lorentz ya, untuk yang dalam istilah medan magnet. Gaya yang ada dalam soal ini juga sama dengan yang tadi kita bahas di nomor 1 yang sebelumnya. Kita gunakan B kuat medan, I kali L, karena dia ada sudut kita gunakan sin theta. B-nya kita tinggal masukkan nilainya 200, I-nya 2, L-nya 0,2, dan ini sin-nya sin 30 derajat. Kita hitung saja ini 0,4 ya. 0,4 kali 200 berarti 80. Sin 30 0,5 ya. Dan diperoleh jawabannya adalah 40 Newton. Jadi jangan lupa kalau dia
dalam masalah ini ada sudut, kita gunakan sin theta dalam persamanya. Tapi kalau tidak menggunakan sudut, kita tinggal gunakan B kali I kali L saja. Demikian soal singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya tentang gaya Lorentz atau gaya yang ada pada medan magnet. Dalam soal diberikan keterangan dua buah kawat sejajar, jaraknya 4 cm, diberi arus masing-masing yang berlawanan arah 2 ampere dan 4 ampere. Berapakah gaya magnet persatuan panjang kawat yang terjadi? Jadi di soal ini kita menghitung berapa besar gaya Lorentz persatuan panjang yang terjadi. Di dalam soal diketahui jarak antara dua kawat kita anggap sebagai A, 4 cm atau 4 kali 10 pangkat min 2 ya dalam meter. Kemudian diberi arus masing-masing I1 2 ampere dan I2 4 ampere. Berapa gaya magnet persatuan panjang? Dalam soal ini kita menemukan masalah berapa gaya magnet persatuan panjang yang terjadi. Ini juga sama, masih berhubungan dengan gaya magnet atau gaya Lorentz. Kita bisa menyelesaikannya dengan persamaan gaya Lorentz yang tadi, yang sama di nomor-nomor sebelumnya. B kali I kali kalau I-nya ada 2, tentu kita tinggal buat I1 kali 2 kali L. Dan kalau ada sudut tentu kita langsung gunakan sin theta ya. Tapi kalau tidak ada sudut ya cukup sampai sini saja. Kemudian karena yang diminta adalah F per L, maka persamaan ini L-nya kita putar saja ke sebelah sini menjadi seperti ini. Yang ada tinggal B kali I1 kali I2. B-nya bisa kita gunakan persamaan mu 0. Kalau I-nya sudah ada dalam soal, tentu kita sudah memasukkannya tinggal ke dalam persamaan tersebut, sehingga kita menghitungnya juga tidak lagi dalam satu-satu ya, tapi kita tinggal memasukkan nilai I1 kali I2 dibagi 2 pi kali A, karena rumus B itu kan mu 0 kali I per 2 pi A. Dan kalau kita lanjutkan, ini menjadi 4 pi kali 10 pangkat min 7 nilai mu 0 karena itu tetapan. I1 nya kita masukkan 2, I2 nya 4 ampere, kemudian dibagi 2 pi kali 10 pangkat bukan 10 ya, 2 pi kali 4 kali 10 pangkat min 2 akan diperoleh, ini sama kita coret saja ya, 2 ini juga sama 4 coret saja biar sederhana. Ini tadi masih ada sisa 2 ya, 2 kali 2 saja tinggal 4 kali 10 pangkat min 7. Min 7 ini kalau di min 7 kalau digabungkan dengan ini naik jadi positif, maka menjadi min 5. Jadi jawabannya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Demikian soal yang singkat ini, dan mungkin bisa dipahami kalau mencoba latihan dengan menjawab soal-soal yang mirip dengan soal ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.